Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Putri Azizah. Saya di sini ingin menyampaikan materi khasiat tanaman obat herbal minuman ekstrak jahe cang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Berikutnya adalah tanaman yang terkandung dalam minuman ekstrak jahe cang. Yang pertama yaitu jahe atau Zingiber officinale, kayu secang atau Caesalpinia sapan L, kapulaga atau Amomum compactum, daun serai atau serai, Cymbopogon nardus L, daun mint atau Mentha piperita L. Selanjutnya yaitu membahas tanaman jahe atau Zingiber officinale. Berikut merupakan morfologi dari rimpang jahe. Rimpang agak pipih ke pinggir membentuk cabang atau ranting ke segala arah yang saling tumpang tindih. Cabang rimpang yang berada di atas dapat tumbuh membentuk batang baru, sedangkan yang berada di bagian bawah merupakan perakaran baru. Rimpang jahe berbuku-buku, gemuk, agak pipih membentuk akar lateral atau akar serabut. Kulit luar rimpang mudah dikelupas. Rimpang berkulit agak tebal, membungkus ging rimpang atau jaringan parenchima. Di dalam sel-sel rimpang tersimpan minyak atsiri yang aromatis dan oleoresin khas jahe. Berikut merupakan klasifikasi dari tanaman jahe. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan yang terakhir yaitu spesies Zingiber officinale. Yang kedua yaitu tanaman secang atau Caesalpinia sapan L. Berikut merupakan morfologi dari tanaman secang. Secang termasuk jenis tanaman semak atau pohon rendah dengan tinggi 5-10 meter. Batang secang berbentuk simpodial, ranting berlentisel dan berduri, bentuk duri bengkok dan tersebar. Daun secang berbentuk majemuk menyirip, panjangnya 25-40 cm. Terdapat 9-16 pasang sirip, paling tengah terpanjang. Setiap sirip mempunyai 10-20 pasang anak daun yang berhadapan. Bunga menyerupai susunan tandan. Bagian pangkal malai, panjang malai 10-40 cm. Tangkai bunga 1,5-2,5 cm. Panjang tangkai karangan 15-20 cm. Daun kelopak secang tidak simetri, pinggir kelopak berambut, panjang daun kelopak yang terbawah rata-rata 10 mm, lebar rata-rata 4 mm. Daun mahkota berukuran 9-12 mm, berwarna kuning terang dan berlepasan. Panjang benang sari rata-rata 15 mm, panjang putik rata-rata 18 mm. Buah secang berwarna hitam, polong, panjangnya 8-10 cm, lebar 3-4 cm, berisi 3-4 biji, panjang biji 15-18 mm, lebar 8-11 mm, dan tebal 5-7 mm. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi dari tanaman secang. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Rosales, famili Caesalpiniaceae, genus Caesalpinia, dan yang terakhir spesies Caesalpinia sapan L. Tanaman selanjutnya yaitu kapulaga atau Amomum compactum. Berikut ini merupakan morfologi dari biji kapulaga. Biji kapulaga memiliki bentuk seperti kapur barus yang mana memiliki lipatan-lipatan di bagian luarnya. Memiliki ukuran kecil-kecil yang mana terlindungi dalam salut biji atau yang biasa disebut arillus yang memiliki warna putih. Terdapat juga kulit ari dan juga dinding buah dengan biji yang mengeluarkan aroma harum dan berbulu. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi dari tanaman kapulaga. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Amomum, yang terakhir yaitu spesies Amomum compactum solan. Tanaman yang keempat yaitu daun serai atau Cymbopogon nardus L.
Berikut ini merupakan morfologi dari tanaman serai. Tanaman serai merupakan tanaman dengan habitus terna perennial yang tergolong suku rumput-rumputan. Tanaman serai mampu tumbuh sampai 1 sampai 1,5 meter. Panjang daunnya mencapai 70 sampai 80 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Berwarna hijau muda, kasar, dan memiliki aroma yang kuat. Daun tanaman serai berwarna hijau dan tidak bertangkai. Daunnya kesat, panjang, runcing, dan memiliki bentuk seperti pita yang makin ke ujung makin runcing dan berbau sitrus ketika daunnya diremas. Daunnya juga memiliki tepi yang kasar dan tajam. Tulang daun tanaman serai tersusun sejajar dan letaknya tersebar pada batang. Panjang daunnya sekitar 50-100 cm, sedangkan lebarnya kira-kira 2 cm. Daging daun tipis, serta pada permukaan dan bagian bawah daunnya berbulu halus. Selanjutnya, klasifikasi dari tanaman serai. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Poaceae atau Graminae, genus Cymbopogon, dan yang terakhir yaitu spesies Cymbopogon nardus L. Rendel. Tanaman yang kelima atau yang terakhir yaitu daun mint atau Minta piperita L. Berikut ini merupakan morfologi dari daun mint. Daun mint merupakan herbal berakar rizoma serta berbatang halus. Daunnya memiliki panjang antara 4-9 cm dan lebar antara 1,5-4 cm, berwarna hijau gelap dengan pembuluh daun kemerah-merahan, ujungnya tajam dan tepi kasar seperti gigi. Daun dan batangnya terdapat bulu yang kecil-kecil. Bunga daun mint berwarna ungu dengan panjang 6-8 mm, bermahkota 4 lobus berdiameter sekitar 5 mm. Di sekitar batang terdapat duri tebal tapi tumpul, tersusun melingkar. Bunga muncul pada pertengahan akhir musim panas. Berikut ini merupakan klasifikasi dari tanaman mint. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Minta, dan yang terakhir yaitu spesies Minta piperita Linn. Slide selanjutnya berisikan alat dan bahan untuk membuat minuman jahe cang. Yang pertama alat yaitu ada nampan, pisau, talnan, kompor, dan panci. Sedangkan bahan yang pertama yaitu 1 ruas jahe, yang kedua segenggam kayu secang, yang ketiga sejumput kapulaga, yang keempat 1 batang serai, yang kelima 2-3 lembar daun mint, yang keenam 200-300 ml air, yang ketujuh yaitu kurang lebih 1 sendok makan madu. Slide selanjutnya yaitu cara pengolahan. Di sini cara pengolahan dibagi menjadi 2, yaitu proses pengeringan bahan dan proses pengolahan minuman jahe cang. Yang pertama yaitu proses pengeringan bahan. Pertama, bahan jahe, secang, kapulaga, daun serai, dan daun mint dicuci bersih. Kedua, kemudian keringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari atau lebih. Setelah kering, diambil 1 setiap bahan. Yang kedua yaitu proses pengolahan minuman jahe cang. Yang pertama, siapkan panci dan masukkan semua bahan. Tambahkan air sesuai takaran. Yang kedua, rebus dengan api kecil agar zat yang terkandung di dalam semua bahan-bahan dapat keluar dengan sempurna. Ketiga, panci ditutup hingga air mendidih dan berwarna kemerahan. Yang keempat, setelah mendidih, matikan kompor, saring seduhan, kemudian tambahkan madu kurang lebih 1 sendok makan. Minum selagi hangat. Berikut manfaat minuman jahe cang. Yang pertama, antioksidan, yang kedua antibakteri, yang ketiga anti kapang, yang keempat anti khamir, yang kelima antiseptik, yang keenam anti kanker, dan yang terakhir antibiotik. Berikut merupakan sumber-sumber atau daftar pustaka. Slide selanjutnya merupakan jurnal yang saya ambil untuk membuat materi ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.